Sebuah papan kayu tipis, dengan ketebalan sekitar 3 mm, sudah dilengkapi tanda, dipotong menjadi potongan kecil berukuran 20 tanda kali 20 mm menggunakan pisau kerajinan, untuk memudahkan proses selanjutnya, masukkan ke dalam cawan Petri, lalu masukkan ke dalam oven, dipanggang dalam suhu rendah selama sehari semalam, untuk menghilangkan sisa kelembapan di dalamnya. Oke, sudah benar-benar kering, tampaknya tidak ada perbedaan. Saya membeli satu paket natrium klorat. Pertama, tuangkan 125 ml air distilasi ke dalam gelas ukur, tambahkan 1,67 gram natrium asetat, dan 1,15 ml asam asetat, nyalakan pengaduk. Setelah mereka larut, tambahkan 1,3 gram natrium klorat, semuanya larut, masukkan termometer, tutup, mulai panaskan, reaksi ini akan melepaskan asam klorat, dan cepat terurai menjadi dioksida klorin. Sekarang masukkan potongan kayu yang telah dibuka. Ruangnya terlalu kecil, terlalu sulit dikerjakan, pindahkan ke gelas ukur yang lebih besar. Dioksida klorin akan melarutkan polimer organik dalam kayu, yaitu lignin, membuka ruang antar serat kayu. Langkah ini dapat mengurangi kandungan lignin dari 25% menjadi sekitar 3%. Sekarang yang tersisa hanyalah selulosa dan hemiselulosa yang tidak berwarna alami. Setelah 7 jam, pada dasarnya menjadi putih. Masukkan ke dalam air distilasi, rendam semalaman, untuk menghilangkan bahan kimia. Setelah itu campur dengan 100% etanol, pindahkan ke sana, dan terus rendam. Akhirnya dipindahkan ke cetakan kue kering untuk direndam, menghilangkan sisa air. Sudah direndam selama beberapa hari, seharusnya sudah hampir siap. Mari kita keluarkan dan lihat. Kenapa terasa masih keras ya? Tidak bisa terlalu membengkok, seharusnya malah sangat lunak. Begini juga baik, strukturnya tidak mudah rusak, memudahkan untuk membuat potongan besar. Sekarang belum cukup transparan, melalui itu hanya bisa melihat sedikit bayangan, tidak bisa melihat detail konkret, masih perlu diproses lebih lanjut, bersiap untuk cetakan kue kering. Gunakan loyang kue kering untuk mengoleskan, yaitu akrilik cair, dan penggeraknya. Pertama ambil penggerak dari kue kering, lalu tambahkan 50 ml akrilik cair, masukkan ke dalam kertas pengaduk, mulai mengaduk, lalu panaskan sesuka hati. Terlihat ada beberapa gelembung kecil, itu semua nitrogen, sudah mulai bereaksi. Setelah 15 menit, semakin kental, yang berarti sedang berkumpul. Baiklah, cukup, angkat, masukkan ke dalam air es, ubah untuk mendinginkan, hentikan pengumpulan. Sekarang tuangkan ke dalam cawan Petri, masukkan potongan kayu ke dalamnya, tuangkan sedikit lagi di atasnya, mulai menyedot udara, menghilangkan udara di dalam kayu, agar akrilik cair bisa masuk untuk mengisi. Bisa menyedot udara beberapa kali lagi, untuk memastikan sepenuhnya aman. Menyedot udara 3 kali pasti berhasil. Letakkan perlahan di tengah kaca, tutup lagi dengan selembar kaca, lipat sedikit kertas aluminium dan bungkus dengan baik, agar terkena panas secara merata. Masukkan ke dalam oven yang telah dipanaskan hingga 70 derajat, panggang selama 4 jam. Kaca akrilik akan berkumpul kembali. Selesai. Buka dan lihat bagaimana hasilnya. Selesai. Kenapa ini tidak transparan? Belum bisa diambil ya? Angkat dengan kaca. Coba angkat sedikit. Terlalu ketat. Tidak bisa bergerak tinggi. Tidak bisa. Kaca tidak bisa diselamatkan. Buat sedikit goresan. Gunakan palu paku untuk menghancurkannya saja. Pastikan untuk memakai sarung tangan ya. Harus sedikit hati-hati di sini. Jangan sampai merusak bagian utamanya. Potong bagian tepi yang berlebih. Kemudian asas sedikit lagi. Lihat sedikit. Hasilnya mengecewakan. Namun, tingkat kelurusan masih bisa diterima. Pada dasarnya tidak banyak berubah dibandingkan dengan bentuk aslinya. Perubahannya juga tidak sedikit. Hanya saja masih belum cukup. Sekarang juga sudah ada pencahayaan belakang. Mengamatinya dengan itu sangat sulit untuk melihat. Masih ada sedikit warna kuning, menunjukkan bahwa sisa lignin terlalu banyak. Juga bisa jadi potongan kayu ini terlalu tebal. Sudah dibuat lebih tipis dengan ketebalan hampir 1,5 mm. Cara operasinya sama saja. Pertama, ambil lignin. Memang berbeda dengan yang tebal. Terlihat jelas lebih putih. Kaca ini juga terlalu tipis. Ganti dengan alas gelas jenis ini. Ketebalannya masih hampir sama. Siapkan 1 botol agen pelepas cetakan lagi. Semprotkan di permukaan kaca. Ratakan. Membentuk lapisan yang merata. Menguap selama 10 menit. Tersisa beberapa butir. Usap sedikit. Semprotkan lapisan kedua. Terakhir, gunakan handuk halus untuk mengkilapkannya. Lihat saja. Sangat bersih. Semoga tidak perlu menarik akrilik lagi. Masih operasi yang panjang dan membosankan. Sudah selesai lagi. Semoga ada kejutan. Lihat, masih belum sempurna. Beberapa area lebih baik daripada sebelumnya. Lepaskan dulu baru kita bicarakan. HMM kali ini mudah untuk diambil. Perbaikan itu memang ada efeknya. Gunakan pisau art untuk bagian yang tersisa. Masukkan sedikit dan bisa diselesaikan. Oh tidak. Aduh, kenapa begitu? Sepertinya terlalu kecil. Langsung saja ambil potongan yang sedikit lebih besar. Lihat apakah masih hancur atau tidak.
Metode vakum sudah diganti dengan ember stainless steel ini. Agar bisa dimasukkan, tutup rapat dan segera vakum. Sekarang area papan kayunya lebih besar. Waktu juga harus diperpanjang. Agar akrilik cair yang belum terpolimerisasi bisa sepenuhnya mengisi celah di dalam papan kayu. Setiap kali vakum selama 45 menit. Siklus 3 kali sudah cukup. Lembaran kaca juga sudah diganti dengan yang lebih besar. Juga telah diproses dengan pelepas cetakan 4 kali. Tutup bagian atas ini dengan baik. Kencangkan dan masukkan ke dalam oven. Tekan bagian atas dengan benda non-logam. Ukurannya pas. Ini beratnya sekitar 40 pon. Tekanan cukup, periksa apakah sudah rata. Pastikan tidak ada pergeseran. Kali ini tidak ada pemanasan awal, tapi biarkan suhu meningkat perlahan. Seharusnya lebih baik. Sudah dipanaskan selama 4 jam, sekarang ambil keluar. Biarkan dingin hingga suhu ruangan terlebih dahulu. Ada suara saat terpisah dari kaca. Untungnya tidak hancur. Hanya ketakutan belaka. Buka lakban, kaca di atasnya mudah diambil. Sekali tarik langsung jatuh. Kali ini yang di bawah harus pelan-pelan. Dengan lembut. Masih baik, tidak hancur. Ini hasilnya lumayan. Bagian bawahnya terlihat sangat halus. Tingkat refleksinya luar biasa. Sisi yang menghadap ke atas hampir sempurna. Tidak cukup halus, masih terlihat seratnya. Masih bisa diperbaiki. Pertama, potong bagian yang berlebih di sekelilingnya. Masukkan ke dalam kaca akrilik. Karena papan kayu sudah terisi penuh. Kali ini setiap kali menyedot cukup selama 10 menit. Tetap lakukan siklus 3 kali. Saat memasukkan, balikkan sisinya. Bagian atas sebelumnya adalah bagian bawah sekarang. Masih perlu dipanggang selama 4 jam. Sungguh membuat frustrasi. Lepaskan. Mini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Masih ada sedikit cacat. Tidak ada cara lain, hanya bisa menggunakan tangan. Haluskan dengan kertas pasir basah. Mulai dari kertas pasir dengan ukuran 300. Semakin halus. Akhiri dengan kertas pasir ukuran 2500. Dengan cara ini, sudah sangat rata. Masih belum cukup mengkilap. Siapkan pengkilap, pertama gunakan yang nomor 3. Kemudian gunakan yang nomor 2. Ingat untuk menggunakan handuk lembut. Rendam sebentar. Terakhir, bilas dengan air. Potong bagian yang berlebih. Lihat hasil akhirnya. Ini cukup baik, sudah cukup transparan. Bisa melihat jari di belakang. Masih mempertahankan serat kayu. Setelah banyak usaha, akhirnya mendapatkan papan kayu yang transparan. Sama dengan pengujian sebelumnya. Lihat. Tidak perlu cahaya latar, maka Anda dapat melihat tulisan di dagu dengan jelas. Sedikit sisa yang tersisa. Kuning yang samar juga menunjukkan identitas aslinya. Dapat mencapai efek ini. Bisa dibilang sangat berhasil. Semua usaha itu sangat berharga.